Di sesi kali ini gue bakal bahas semua tentang sleeping bag dari Big Adventure dengan series Bunaken. Jadi ini adalah salah satu sleeping bag dari Big Adventure yang gue bilang spesifikasinya paling tinggi di antara yang lain, dengan isian bulu angsa yang mempunyai 800 feel power. Untuk feel weight dari bulu angsanya itu adalah 500 gram. Jadi feel power itu adalah tingkat pengembangan dari si bulu, sedangkan feel weight itu adalah bobot dari bulu angsanya. Sedangkan untuk bobotnya semua, dengan total semuanya itu mempunyai bobot 800 gram, yang pastinya itu udah ultralight. Sebelum lanjut, gue bakal jelasin ini adalah sleeping bag dari Big Adventure dengan series Bunaken, sekaligus sleeping bag pertama mereka yang menggunakan teknologi seamless. Jadi buat isiannya bulu angsa, teknologinya seamless, dan juga sleeping bag ini sudah water repellent, jadi aman untuk air dengan resistensi rendah. Dimana sleeping bag ini adalah salah satu, bahkan satu-satunya sleeping bag dengan teknologi seamless di Indonesia buat saat ini. Dimana lu pasti tahu sleeping bag bulu angsa ada batasan sekat-sekatnya, itu sudah tidak dijahit pak, jadi menggunakan seamless. Pastinya kalau tanpa jahitan, bulu yang di dalamnya cenderung akan lebih awet. Seperti biasa, gua bakal mulai dari bagian terluar dahulu, yang pastinya dari packaging. Untuk ukuran packagingnya pun di sini gua bakal ukur. Kalau kalian bisa lihat, berada di angka sekitar 28, atau lebih tepatnya nggak nyampe 30, 28 atau 27 cm. Dan juga ini masih bisa kalian kompres sampai 15 cm itu di titik amannya. Diameter dari sleeping bag ini dalam kemasannya itu berada di angka 15 cm. Sedangkan buat diameternya sendiri itu berada di angka 17 cm. Jadi ini sleeping bag ultralight yang mempunyai bobot yang ringan, ukuran yang kecil, dan juga mampu menahan suhu lebih dingin. Satu lagi yang kurang gue suka dari packagingnya ini, penggunaan tali di sini, penggunaan strap di sini talinya, dan juga bakel-bakelnya. Menurut gua, kalau emang sleeping bag itu ultralight, kayaknya nggak perlu penggunaan tali yang ukuran segede-gede ini. Jadi kalau kalian lihat, gua sebelumnya ada review Naturhack CW280, penggunaan talinya beneran kecil. Mungkin setengah dari ini ukurannya. Penggunaan tali di sini nggak perlu harus besar, yang penting kuat dan jahitannya rapi. Lanjut dari itu, kita mulai buka dari sleeping bag ini. Nah, gua udah buka di sini, dimana dia kempes, dia nanti bakal ngembang sendiri. Tapi dengan teknologi seamless, harus gua akui ini nggak ada bagian bulu yang keluar pak. Dimana biasanya sleeping bag ketika dikeluarin itu pada ngebul bulunya, di sini juga nggak ada malahan gua bilang. Nah, buat bentukannya sendiri, sleeping bag ini modelannya mumi dan dilengkapi juga bagian kepalanya. Kalau gua bilang nih kayak kupluk lah jatuhnya. Jadi buat ya nutupin kepala atau telinga lu di saat suhu tuh emang dingin. Sebelum lanjut, gua bakal coba ukur. Yang pertama bakal gua ukur adalah bagian kakinya. Nah, buat kakinya sendiri itu berada di angka 40 cm. Kita bakal lanjut ke bagian kepalanya, dimana gue bakal ukur bagian terlebarnya ya kesini kayaknya. Kurang lebih berada di angka 75 cm. Nah, gue bakal lanjutin. Sebelumnya kita sudah mengukur dari ukuran sleeping bag ini, dimana sleeping bag ini ukurannya dari kaki sampai kepala itu berada di angka 200 cm atau setara 2 meter. Untuk lebar di bagian kakinya pun lebarnya mempunyai 40 cm. Jadi buat lebar di kakinya 40 cm, panjangnya 200 cm. Dan untuk bagian dada atau yang gua udah ukur tuh bagian terlebarnya berada di angka 75 cm, Pak. Nah, kita sudah selesai mengukurnya, kita bakal lanjut ke material yang lainnya. Ada satu kekurangan yang menurut gua ya signifikan banget, yaitu adalah di bagian zipper, dimana sleeping bag ini belum menggunakan zipper YKK. Nah, ini kalau kalian lihat, ini zippernya. Gue bakal liatin gimana kinerja dari zipper ini. Nah, salah satu contoh itu begini. Jadi kalau dibilang nyangkut ya nggak selalu nyangkut, cuma
buat penggunaan zipper kalau bukan YKK, lu harus hati-hati, kayak lu harus ngerasain bagiannya kalau diginiin, nah baru. Tapi kalau lu kencengin zeret zeret atas bawah itu sering nyangkut dia, Pak. Nah, penggunaan zipper begini kita bakal ngerasain pas kita lagi make, ketika lu lagi di dalam sleeping bag ini dan lu nyoba buat nutup, otomatis satu tangan tuh bakal nahan di bawah, Pak. Jadi satu tangan lu nahan di bawah, satu lagi yang narik ke atas. Sekaligus lu harus rapi-rapiin, karena yang ini, bagian ini adalah bagian dalamnya. Nah, ini biasanya kadang sering nyangkut. Jadi ya kayak nanggung banget gue bilang, padahal sleeping bag ini udah teknologinya udah oke, bahannya pun oke, isiannya juga cukup berkualitas dengan fill power 800. Tapi kenapa zippernya belum YKK, Pak? Aduh. Jadi ya selain itu ya gue bilang kayak nanggung gitu, sekalian kalau emang premiumin semuanya. Jadi udah overall dari A sampai Z-nya udah kita kasih yang terbaik. Nah, gua udah ngasih tahu semuanya, mulai dari bahannya, isiannya, spesifikasinya, semuanya gua udah tunjukin. Sekarang kita bakal masuk ke sharing moment, dimana gua bakal share pengalaman gua menggunakan sleeping bag ini. Nah, gua mulai dari ini. Ini adalah stupsak dari Big Adventure Bunaken. Gua bilang penjahitan di sini kurang rapi atau kurang kuat gitu, dimana masih satu kali pemakaian ini udah ada bagian yang copot. Nah, ini kalau lu lihat nih udah bolong. Selain di sini, gue juga menemuin stupsak dari tenda. Dari kalau lu tahu tuh pouch untuk tenda, bagian frame sama bagian pasak itu jahitannya juga renggang-renggang banget. Nah, jadi yang gue heranin dari sebuah user tekstil atau ya perusahaan kain dengan jahit-jahitan tuh, kok masih di zaman sekarang menggunakan jahitan yang renggang-renggang gitu. Jujur pribadi gua juga pernah kerja di bagian tekstil. Menurut gua mungkin sebagian tukang, ini kita nggak tahu ya dengan Big Adventure-nya, tukang sering merenggangkan jahitan tuh biar cepat. Nah, jadi di sana tuh perlu quality control tentang pengerjaan di pabriknya atau di industrinya, agar nggak ada tukang yang kerja tuh ya curang-curang gitu. Jadi perlu ditekankan bahwa jahitan tuh mempunyai standar jaraknya. Kurangan kedua di sini kalau kalian lihat, ini kok sablonnya udah copot, Pak. Nah, ini kok sablonnya udah hilang padahal baru sekali pakai. Ini menggunakan sablon apa gitu, ya Allah. Dibandingin ada salah satu sleeping bag gua dengan harga cuma 100 ribuan, itu sablon di sininya tuh semuanya masih bagus gitu lah. Kok bisa sedangkan ini harganya 800 ribuan, sedangkan yang lainnya cuma 100 ribuan, kok lebih awet sablon dari yang 100 ribuan? Lah kok bisa, Pak? Yang ketiga menurut gua adalah ukuran. Jadi kalau buat ukuran nih, opini tentang gua pribadi, dimana gua kurang nyaman dengan ukuran kakinya. Jadi catat, ukurannya cuma buat bagian kaki, buat selebihnya oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah penggunaan zipper. Nah, padahal zipper itu penting banget dari sebuah brand penggunaannya. Jadi ya identitas lah ketika sebuah produk menggunakan zipper YKK. Nah, jadi YKK itu salah satu pabrik yang produksi zipper. Gua bilang zipper mereka tuh adalah zipper terbaik di dunia. Nah, buat kekurangannya pun ya gua udah ceritain semuanya. Tapi buat ukuran tuh termasuk opini ya, gua nggak bisa mastiin itu emang kurang atau lu emang sukanya segitu. Yang kita lanjut adalah kelebihannya juga banyak banget. Buat kelebihannya yang pertama itu adalah pasti soal harga, dimana harganya cukup terjangkau di harga 850, tapi spesifikasinya juga udah tinggi banget. Nah, kalau gua bilang terjangkau, termasuk di sini bukan berarti ini murah ya, tapi kalau kita perbandingkan dengan spesifikasi seperti ini, lu bandingin sama brand lain, harganya bisa mencapai 1,5 sampai 3 jutaan, Pak. Nah, contohnya aja gua ambil dari sleeping bag sebelumnya yang gua review, itu adalah Naturhike CW280. Dengan spek sama, buat nahan suhu tuh di angka -8. Nah, sama-sama bisa nahan di angka -8. Tetapi yang itu harganya 1,6. Buat saat ini 1,6 atau 1,5 lah. Sedangkan ini harganya cuma di angka 870.
Kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah penggunaan bulu angsa. Nah, buat penggunaan bulu angsanya pun di sini mereka memberikan kita bulu angsa dengan bobot 500 gram. Jadi kalau buat bulu angsa 500 gram tuh udah banyak banget, Pak. Apalagi ini memiliki fill power 800. Kita udah mulai dari harga. Buat kelebihannya, harganya gue bilang cocok dengan harga segitu. Kita lanjut, udah bahas tentang isiannya dari si bulu angsa yang mereka berikan. Gue bakal lanjut tentang teknologi. Nah, teknologi ya. Buat teknologi sendiri, gue akui Big Adventure itu mempunyai inovasi yang lebih maju dibandingin brand-brand lokal lainnya. Terbukti banyak beberapa gebrakan dari mereka yang membuat kita tuh ya heran itu kok bisa kepikiran. Bahkan kalau kita bandingin dengan brand lokal lainnya yang terbesar, kita ambil contohnya Eiger, mereka belum menggunakan seamless. Bahkan kalau buat soal sleeping bag, gue bilang Big Adventure di Indonesia itu nomor satunya, Pak. Buat selanjutnya, kelebihannya gue bilang di sini adalah yang pasti buat dari sleeping bag, ukuran. Dimana ukuran sebuah sleeping bag itu sangat ngaruh. Gue bilang ukuran di sini sleeping bag ini adalah salah satu sleeping bag ultralight dari brand lokal terbaik buat saat ini. Nah, gue lanjut soal fungsional dari sleeping bag ini. Seberapa kuatkah sleeping bag ini menahan suhu panas tubuh kita, dan seberapa kuat sleeping bag ini bisa menahan hawa dingin dari luar. Bicara soal kekuatan sleeping bag ini buat menjaga suhu tubuh kita, yang Big Adventure mengklaim bahwa sleeping bag ini bisa digunakan hangatnya itu di suhu 8 sampai 0 derajat. Dah 8 sampai 0 derajat itu masih di titik aman dan bisa digunakan sampai -8. Menurut gua pribadi, cocoknya itu sampai suhu 6 atau 5 tuh udah dingin, Pak. Jadi kalau kita berpatokan bisa digunakan sampai -8, itu kemungkinan lu harus terapin sleeping system ya cukup mumpuni, dibantu dengan mungkin bulu angsa, dilapisin dengan outer yang tebal. Kenapa gua katakan demikian? Karena gua sudah gunakan sleeping bag ini ketika ke Argopuro. Mungkin gua cukup jadi kesimpulannya, kalau kalian nanya apakah cocok di tahun 2025 untuk membeli sleeping bag Bunaken dari Big Adventure ini, menurut gua pribadi ini cocok banget, Pak. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau penyampaian yang kurang sampai, kalian bisa nanyakan di kolom komentar. Gue bakal usaha jawab semaksimal mungkin sesuai pengetahuan gue.